Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali Review. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu kulkas dengan tampilan dua pintu dari brand Aqua Japan. Dan yang menarik di sini, di seri terbarunya ini dia menggunakan tampilan warna yang cukup unik dan menarik ya. Di sini tipenya langsung saja saya spill, kurang lebih tipenya itu di ACRD TM245CB-PPE. Ini merupakan seri kulkas dengan tampilan dua pintu yang warnanya menarik dan kapasitasnya kurang lebih di kisaran 185 literan. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari kulkas dua pintu Aqua Japan ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita review. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari segi full tampilan fisik, kurang lebih warnanya sangat menarik ya, berwarna peach atau pink muda, kemerah muda dan lain-lain ya. Kita bisa lihat warnanya seperti ini. Nah, dari segi tampilan warnanya pun dia menggunakan tampilan warna doff, jadi tanpa tampilan glossy sama sekali. Dan untuk build quality-nya sudah menggunakan body metal yang menurut saya sih lumayan kokoh. Dari bagian atas dia menggunakan tampilan body metal berwarna putih, sampingnya pun juga sama, dan belakangnya nggak usah saya spill ya, malah lebih hampir sama ya. Dan kompresornya dia terbuka ya, kita bisa lihat hampir sama dengan seri sebelahnya. Dan kita bisa lihat juga untuk ketebalan kulkas dari bagian samping kurang lebih seperti ini. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, konsumsi listrik dan lain-lain, kita bisa spill kurang lebih listrik itu di kisaran 44 watt dengan lisensi bintang 1 dan kapasitas bersih dari kulkas ini kurang lebih di 185 liter. Garansinya pun sudah 7 tahun ya untuk kompresornya, jadi udah lumayan awet banget. Dan kita bisa lihat juga untuk sistem pendinginannya pun di sini udah di spill. Dia sudah menggunakan teknologi turbo cooling, ada bigger capacity juga, di kapasitasnya lebih besar, dan ada high diaphragm ya untuk menghilangkan atau mengurangi bakteri dan aroma tidak sedap. Oke, dari bagian pintu kulkasnya, bagian atasnya ini merupakan freezer atau lemari pembeku dan bagian bawahnya merupakan chiller atau lemari pendingin standar. Kita akan spill dulu dari bagian freezernya. Cara bukanya pun cukup mudah. Handle-nya itu berada di bagian tengah ya. Kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke. Ini dia fullnya dari bagian freezer atau lemari pembekunya, dan di bagian rak pintunya terdapat dua rak dengan bahan plastik. Bisa lihat ya, ini dia tampilannya, nggak terlalu besar ya, sangat mepet tipis sekali, kurang lebih seginian lah. Oke, dan tampilan tengahnya kurang lebih seperti ini. Bahan sendiri dia menggunakan bahan tempered glass, ada shieldnya juga, dan untuk ice makernya dia masih manual seperti ini. Jadi kalian perlu isi air di bagian atas, dan ketika terjadi baru kalian ketok sini, baru dia akan terisi langsung. Oke, dan untuk sistem pendinginannya dia sudah menggunakan turbo cooling pada freezernya, dan terdapat settingan suhu ya di bagian temperatur freezernya. Bisa kalian atur paling dingin atau tidak terlalu dingin. Oke, itu dia di bagian freezer. Sekarang kita lanjut ke bagian chillernya. Dari chiller bukanya sama ya, dari bagian tengah handle terdapat steel stainless seperti ini ya, jadi menambah kesan mewah pada kulkasnya. Kita buka, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dari segi rak kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 rak. Di bagian rak tengah ini terbagi 2 ya teman ya. Bahannya dia menggunakan bahan plastik. Nah, ini untuk rak telur kurang lebih dia bisa menempatkan 16 telur. Oke, lumayan banyak. Di sini juga terdapat rak lagi untuk menyimpan botol-botol atau bahan minuman ya di bagian tengah ini, tapi nggak bisa terlalu tinggi ya, ada space-nya. Oke, ini di bagian rak pintunya. Di bagian rak tengahnya kurang lebih seperti ini. Dia terdapat chiller box ya, jadi kalian bisa naruh mungkin daging-daging atau bahan makanan yang akan kalian masak di satu hari ini ya, atau hari ini. Kalau masaknya besok, contohnya seperti daging ikan atau ayam, kalian bisa tempatkan di freezer dia agar beku. Dan selain itu di sini kita bisa lihat juga di bagian rak tengahnya terdapat satu rak menggunakan bahan tempered glass, ada shieldnya juga, dan di bagian paling bawah terdapat penyimpanan yang diberikan nama freeze box. Jadi kalian bisa menyimpan bahan makanan, contoh seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, agar kelembapannya terjaga di sini. Ini udah lengkap banget, dan di sini juga untuk kelembapannya bisa kalian setting ya, baik di 1, 2, atau 3. Tergantung bahan makanan yang ingin kalian taruh di bagian freeze box-nya ini. Oke,
Dari segi fitur kurang lebih itu aja sih yang bisa saya jelasin ya dari kulkas 2 pintu Aqua Japan ini. Dan untuk harganya pun di sini saya akan spill kurang lebih di kisaran 3.899.000. Kalian sudah mendapatkan kulkas 2 pintu dengan tampilan yang menarik dari brand Aqua Japan. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga promo dari kulkas Aqua Japan ini, nanti kalian bisa langsung saya datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali. Kalau untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saya check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali Review. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.